Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya di masa transisi dari pandemi ke endemi. Oke, pada materi hari ini kita akan bahas tentang tujuan ya, tujuan dan manfaat ya, tujuan dan tujuan dan fungsi dari penulisan karya ilmiah ya. Tujuannya apa sih begitu ya? Kalau kita menulis karya ilmiah itu tujuan sebenarnya itu apa? Apakah hanya sekedar untuk menulis, nggak ada kegiatan kemudian nulis, atau ada tujuan lain ya? Gitu. Lah, materi ini saya ambilkan dari punyanya Bapak Agus Pratomo Andi Widodo. Ini sebuah buku karya beliau. Ini tersedia di internet ya, jadi nanti kalian bisa mencarinya di internet. Bukunya kayak gini. Ini buku. Nah, ini bukunya. Ya, ini bukunya. Jadi kalian nanti bisa akses sendiri di internet ya. Dicetak oleh Nizamia Learning Center 2018. Ya. Nah, prinsipnya adalah bahwa sebenarnya isinya itu sama. Semua buku tentang karya tulis ilmiah itu isinya sama. Tinggal bagaimana cara menyampaikan saja, cara memahaminya saja. Ini saya ambilkan dari situ ya. Oke, kemarin kalian sudah bahas tentang jenis-jenisnya, jenis-jenis karya ilmiah. Sekarang kita coba bahas tujuan menulis karya ilmiah itu apa ya? Jadi tujuan dari penulisan karya ilmiah itu adalah untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu, ya, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang topik tertentu, kemudian melatih kemampuan menulis dan berpikir ilmiah, ya. Itu salah tiga tujuan utama ya, Yang pertama tadi memecahkan masalah tertentu, kemudian menambah ilmu pengetahuan tentang topik tertentu. Yang ketiga adalah melatih menulis dan berpikir ilmiah. Ya, jadi melatih menulis dan berpikir ilmiah. Kalian kan mahasiswa nih S1 ya. S1 itu cara berpikirnya harus ilmiah. Harus ada landasannya ya, terstruktur. Oke. Di dalam buku ini ada tujuan-tujuan ya. Secara umum terdapat menjadi beberapa tujuan. Yang pertama adalah sebagai wujud untuk menyampaikan ide atau gagasan ya. Sebagai wujud untuk menyampaikan ide dan gagasan, tujuan dari karya ilmiah ya. Tujuan dari membuat karya ilmiah untuk menyampaikan gagasan dan ide ya, ide-ide ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memenuhi suatu tugas dalam menyelesaikan studi ya. Ini yang S1, S2, yang kuliah, D3 pun pasti punya tugas ya. Sebelum lulus itu pasti akan diberikan tugas berupa karya tulis, berupa skripsi, tesis, disertasi. Kayak gitu. Itu harus diselesaikan ya tujuannya. Kemudian karya ilmiah juga bertujuan sebagai diskusi terhadap ide ya. Jadi karya ilmiah itu bisa juga digunakan untuk sebagai ajang adu argumen ya. Atau diskusi antar ide yang dituangkan dalam bentuk artikel ya, dalam bentuk seminar ya. Kemudian webinar begitu. Itu bisa berupa seperti itu ya. Manfaat dari kita menulis karya ilmiah. Tujuannya seperti itu. Kemudian tujuan selanjutnya bisa juga digunakan untuk perlombaan ya. Perlombaan karya tulis ilmiah itu banyak sekali. Ada LKTI ya. Lomba karya tulis ilmiah. Biasanya
di tingkat mahasiswa itu ada lomba LKTI ya. Kalian nanti bisa ikut ya. Kakak kelas kalian itu sudah sering ikut LKTI dan lolos ya, artikelnya itu lolos, tulisannya itu lolos, dinilai layak untuk dipublikasikan. Bisa juga kalian ikut namanya call for paper ya, seminar ya. Tapi seminarnya itu kalian bukan menjadi pendengar, kalian menjadi pengisi. Kalian menjadi pembicaranya, kalian jadi pematerinya. Jadi banyak nanti audien yang ikut mendengarkan penjelasan kalian. Itu seperti itu bisa ya. Kemudian tujuannya untuk melatih menuangkan ide ya. Menuangkan ide dari hasil penelitian itu bisa juga ya. Karena ide itu kalau tidak dituangkan itu tidak akan bisa membekas ya. Itu ya. Sebagai melatihan untuk menuangkan ide. Kemudian wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Jadi wahana transformasi ya, wahana transformasi. Kemudian melatih keterampilan dasar untuk penelitian yang benar dan teratur ya. Nanti kalau penelitian itu kalian harus menulis secara terstruktur ya, menurut kaidah masing-masing metodologi ya. Orang kalau nulis nulis karya ilmiah, karya tulis, skripsi, tesis, disertasi, itu ada kaidah-kaidahnya ya. Harus berpikir secara terstruktur ya. Kemudian melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian ya. Jadi orang kalau melakukan penelitian itu bisa dilatih dari awalnya dari ini ya. Dari nulis. Kok gitu Pak ya? Karena orang nulis itu sedang mencoba mencari permasalahan yang menarik untuk dibahas. Ya, sama. Orang bikin skripsi itu sedang mencoba mencari topik penelitian yang menarik untuk diteliti. Sama, konsepnya sama. Ya. Kemudian menunjukkan wawasan serta potensi mahasiswa menghadapi serta menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah di bidang keilmuannya. Jadi ini bisa juga saya sebagai pengajar atau Bapak Ibu dosen lainnya itu melihat kemampuan mahasiswa itu dari mereka ikut menulis karya ilmiah begitu ya. Menuangkan ide gagasannya dalam bentuk karya tulis ilmiah itu sudah bisa, sudah kelihatan. Ada tipe mahasiswa yang pertama itu mereka sekedar nulis ya. Bukti sekedar nulis itu gini. Misal tadi membahas tentang masyarakat informasi gitu ya. Mereka hanya menulis masyarakat informasi adalah, masyarakat informasi merupakan, tujuan masyarakat informasi adalah. Itu tipe mahasiswa yang hanya ikut-ikutan saja ya. Ada juga tipe mahasiswa itu yang mereka berpikir secara ilmiah, berpikir kritis ya. Kemudian dari berpikir ilmiahnya dan kritisnya itu dituangkan dalam bentuk tulisan ya. Dalam bentuk tulisan. Kemudian menumbuhkan etos ilmiah ya di kalangan mahasiswa ya. Pelatih pengungkapan pikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang ilmu sistematis ya. Jadi kalau kalian bikin karya tulis ilmiah, bikin penelitian, itu kalian latihan untuk menuangkan hasilnya, istilahnya meringkas ya, meringkas hasil penelitian dalam bidang tertentu. Kemudian menghasilkan pelajar yang mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis pada suatu bidang ilmu pengetahuan. Kemudian sumber pengetahuan yang berguna bagi orang-orang yang membaca ya. Jelas ya. Jadi sumber pengetahuan bagi orang-orang yang membaca karya kita ya. Apapun itu ya pasti ada, setiap buku itu pasti ada yang ada
ada konsumennya ya. Setiap buku yang dicetak itu pasti akan ada segmen pembacanya. Ya, pasti akan ada orang yang membaca. Kemudian karya ilmiah dapat menjadi suatu bukti bahwa pelajar memiliki wawasan, potensi ilmiah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa dari karya tulis itu sudah bisa dilihat ya potensi mahasiswa itu seperti apa. Kemudian melatih keterampilan dan kemampuan dasar untuk melaksanakan penelitian ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Itu tujuannya. Tujuan kalau kita itu bikin karya tulis ilmiah itu seperti itu ya. Kemudian sekarang fungsinya ya. Fungsinya apa? Yang pertama kalau kita itu melakukan atau menulis karya tulis ilmiah, itu yang pertama, karya ilmiah itu berfungsi sebagai bahan rujukan atau referensi untuk kegiatan ilmiah lainnya. Jadi kalian nanti itu kan kalau nulis itu harus punya referensi. Referensi itu harus diambilkan dari tulisan yang ilmiah juga. Nah, itu seperti itu. Kalau nanti kalian nulis, itu tulisan kalian akan digunakan sebagai bahan referensi orang lain, ya, bahan rujukan orang lain. Sama konsepnya seperti itu, akan selalu berurutan ya. Jadi tadi ya karya ilmiah berfungsi sebagai bahan rujukan atau referensi. Yang kedua, karya ilmiah berfungsi sebagai fungsi edukatif ya. Dimana ketika kita menulis karya ilmiah maka kita mendapatkan wawasan ya, di bidang keilmuan itu. Seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan dari karya tulis yang sudah ditulis ya. Kita mendapatkan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, karya ilmiah juga berfungsi sebagai sentral. Maksudnya adalah bahwa karya ilmiah mampu memperluas wawasan kepada masyarakat umumnya dalam perkembangan ilmu. Sebab dalam karya ilmiah orang bebas menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu atau masyarakat yang luas. Jadi kalau kita bikin karya ilmiah itu kita bisa mengedukasi masyarakat luas ya. Kita bisa memberikan pengetahuan, edukasi kepada masyarakat banyak ya. Tidak tersimpan pengetahuan kita. Ya, begitu. Jadi mungkin itu dulu ya materi kita hari ini. Kita nanti selanjutnya akan belajar tentang materi selanjutnya di pertemuan minggu depan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.